Saat ini kita bersama salah satu produk terbaru dari Nissan, yaitu Nissan Kicks e-Power, yaitu salah satu mobil listrik terbaru dari Nissan yang dibawa ke Indonesia. Kayak apa sih produk ini? Yuk kita lihat langsung aja. Nah, bagian lampu depannya juga dia sudah LED. Sama kita bisa lihat nih, di bagian ujungnya dia ada tulisan Kicks. Ini lampu fog lampnya bawah. Oh, kecil deh ya dimensinya, walaupun covernya besar. Nah, ini bagian velgnya. Walaupun secara tampilan dia udah oke, karena emang tampilannya crossover banget. Sayang velgnya secara desain agak kurang menarik ya. Jadi kurang mempertegas kesan gagah dari Nissan Kicks. Oke, sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Oh, sebentar, sebelumnya saya mau liatin, dia sudah pakai kamera 360. Jadi memang sangat membantu pengendara atau pengemudi saat parkir. Ya, ini tampilan dalamnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat joknya udah semua sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan asli nih jahitannya ya. Bagian belakangnya juga kita lihat udah dilapis kulit. Sini sudah dilapis kulit. Ini ada head unitnya. Nanti kita coba nyalain dan bawa jalan. Nah, ini bagian pintu dalamnya nih, dia masih plastik. Di sini ada tempat penyimpanannya, barang-barang bawaan seperti handphone dan sebagainya. Ini ada juga di bagian depan sama port charging. Nah, ini bagian karpetnya menarik juga nih. Dia apa ini disebutnya? Ada tatakannya lah. Jadi andaikan mobil kotor, kita bisa buka dan kotorannya langsung dikeluarin, nggak tertinggal di dalam. Karena biasanya memang bagian interior ini, bagian bawah dek mobil, kalau udah ada kotoran rada susah dikeluarkan, kecuali memang punya vakum ya. Nah, dia parking brake-nya sudah elektrik. Ini tuas transmisi, sama seperti mobil-mobil hybrid lainnya, memang bagian tuas itu udah didesain lebih minimalis ya, jadi memang nggak makan ruang lagi. Ini bagian start top engine-nya.
Ini kita bisa lihat. Ini ada, karena dia mobil listrik, dia punya mode EV. Nah, ini juga ada pilihan mode drive-nya, karena memang dia punya pilihan mode sport dan ekonomis. Nanti kita bakal coba. Ya, ini dia tampilan dari Nissan Kicks e-Power. Kita lihat sampingnya. Oke. Nah, kalau dari sisi desain memang Nissan Kicks e-Power ini terlihat sangat sporty ya. Tampilan depannya juga terlihat simple, nggak terlalu lancip-lancip lah kayak mobil-mobil baru zaman sekarang. Tapi ya balik lagi masalah selera. Mungkin ada yang suka dengan desain seperti itu, ada juga yang kurang suka. Nah, untuk tampilan depannya dia juga tetap mengandalkan desain V-Motion maksud saya, yang memang menjadi desain khusus dari Nissan. Nah, kita bisa lihat logonya sengaja dibikin dimensinya besar untuk menonjolkan nama Nissan di bagian grill depannya, dan grillnya juga terlihat simpel. Nah, bagian bumper bawahnya kita bisa lihat dia udah dikasih aksen chrome untuk menambah kesan mewah pada produk ini. Nah, ini kita bisa lihat di sampingnya spionnya dikasih warna hitam karena memang dia dual tone ya. Ada warna orange dan atasnya hitam. Nah, walaupun sama-sama warna hitam, cuman Nissan kasih jenis cat yang rada berbeda ya, karena di bagian panel depan ini dia kasih warna hitam top, sedangkan bagian atasnya udah ke glossy. Oh, ternyata bukan cat, ternyata dia semacam spotlight. Jadi warnanya rada sedikit berbeda kalau bisa kita lihat. Atas udah disediakan top rail dengan warna silver. Antenanya juga udah pakai review. Nah, untuk membuat tampilannya lebih serasi, kita bisa lihat bagian handle pintunya dia kasih warna silver juga, sama bagian bawah kita bisa lihat dia kasih sedikit dash warna silver. Secara dimensi memang Nissan Kicks ini sedikit lebih besar ya dari Nissan Juke, karena memang sebelumnya Nissan juga punya produk dengan desain model seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat lambang e-Power. Kenapa dia dikasih warna biru? E-nya itu yaitu elektrik, karena mobil ini memang ditenagai oleh baterai. Ini bagian bumper belakangnya. Sayang dia nggak dikasih warna hitam ya.
Kalau dikasih warna hitam juga kayaknya bakal lebih maco ini mobil. Walaupun seperti ini secara desain juga memang sudah sangat menarik. Nah, ini kita bisa lihat secara keseluruhan panjangnya, ukuran panjang Nissan Kicks. Kalau ground clearance-nya memang dia nggak terlalu tinggi, tapi masih cukup aman lah untuk dibawa ke jalur-jalur yang sedikit bergelombang. Ya, sekarang gua udah ada di dalam kabin Nissan Kicks e-Power. Secara posisi berkendara sih mobil ini cukup nyaman ya. Begitu masalah kesenyapan di dalam mobil ini oke lah, walaupun memang nggak terlalu senyap. Nah, karena ini Nissan Kicks e-Power dan ditenagai oleh baterai, kita bisa lihat di sini ada pilihan mode dari mobil ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada pilihan mode. Modenya itu ada mode driver biasa, berkendara biasa, ada mode sport dan eco. Nah, itu bisa kita pilih-pilih sendiri tergantung kenyamanan kita. Nah, emang biasanya kalau eco lebih enak di jalanan perkotaan dengan kondisi macet dan sebagainya. Sedangkan sport memang lebih enak ketika di jalanan yang kosong, karena memang tenaganya juga bakal lebih ada. Selain itu, kalau dia pakai eco, stop and go nya agak lebih lambat emang, jadi bisa dibilang kurang responsif. Dan sebaliknya kalau kita pakai mode sport memang lebih nendang. Sama kita di sini bisa kita lihat ada lambang EV, electric vehicle. Ini kita kalau mau pakai tenaga baterai sepenuhnya bisa aktifin ini. Karena memang Nissan sendiri, jadi bahan bakar yang digunakan itu akan mengisi daya baterai atau recharge ya. Jadi kalau memang teman-teman pernah nyobain mobil-mobil listrik atau mobil hybrid, sebagian masih pakai pengecasan manual, atau dalam artian dia mesti ketemu stasiun pengisiannya. Jadi biasanya di sebelah kiri atau kanannya ada tempat untuk charging. Nah, di Nissan Kicks e-Power ini sendiri enggak, karena memang BBM yang digunakan bakal langsung mengisi ke daya baterai seperti itu. Nah, kita bisa lihat ke bagian speedometer. Ya, sekarang kita lagi pakai mode driver biasa. Kalau kita ubah, nah itu ada lambang eco warna hijau, kita bisa lihat. Kita ubah lagi bisa ke sport. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika kita menekan pedal gas dapat terlihat simulasi kerja mesinnya untuk mengisi baterai pada mobil. Ya, itu lambang birunya, tanda panah, bisa kita lihat. Jadi saat ini dia sedang ngisi nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat melakukan pengisian baterai dari Nissan Kicks e-Power, karena memang dia secara otomatis bakal ngisi. Ya, sekarang kita lagi pakai mode driver biasa. Kalau kita ubah, nah
itu ada lambang Eco warna hijau, kita bisa lihat. Kita ubah lagi bisa ke sport. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika kita menekan pedal gas dapat terlihat simulasi kerja mesinnya untuk mengisi baterai pada mobil. Ya, itu lambang birunya, tanda panah, bisa kita lihat. Jadi saat ini dia sedang ngisi nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat melakukan pengisian baterai dari Nissan Kicks e-Power, karena memang dia secara otomatis bakal ngisi. Nah, kalau kapasitas tangki bensinnya sendiri, Nissan Kicks e-Power ini dia kapasitasnya sampai 41 liter. Sedangkan konsumsi bahan bakarnya sendiri, klaimnya Nissan itu bisa 25 sampai 30 km per liter. Nah, ini berarti cocok banget nih buat teman-teman yang memang senang melakukan perjalanan jauh bersama keluarga atau teman. Jadi nggak perlu bolak-balik mampir ke SPBU. Oke, begitu Nissan. Ya, berdasarkan pengujian kita selama 2 hari terakhir ini, rata-rata konsumsi bahan bakar Nissan Kicks e-Power ini ada di angka 22 km per liter. Nah, itu juga udah digabung dalam arti kita pakai semua mode yang ada, mode Eco, mode Sport, dan mode driver biasa. Jadi angka rata-ratanya yang kita dapat segitu. Selain itu, untuk harga, dia Nissan Kicks e-Power ini masih di bawah 500 juta. Tepatnya ada di harga 449 juta. Jadi cukup menarik untuk dari sisi harga, karena memang harganya masih cukup terjangkau untuk sebuah mobil masa depan, mobil ramah lingkungan. Oke, segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.